Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini dengan sukacita, dengan semangat kita akan kembali mendengarkan renungan malam sebelum kita beristirahat sepanjang malam hari ini. Saya ambil dalam bacaan kita malam hari ini di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 13. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Puji Tuhan, lewat pembacaan renungan pada malam hari ini saya memberikan tema firman Tuhan di antara dua pilihan. Dalam setiap kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan di mana kita harus mengambil keputusan, kita harus mengambil pilihan satu di antara keduanya. Dan kalau kita boleh belajar di dalam kisah tentang Daniel ini, bagaimanakah Daniel adalah seorang pemuda. Pada waktu itu dia adalah termasuk pemuda yang dibuang ke negeri Babel. Di dalam kerajaan Babel, bahwa Daniel ini adalah seorang pemuda yang sangat takut kepada Tuhan. Dalam kehidupannya dia memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang layak untuk dipilih menjadi salah satu pejabat yang ada di kerajaan Babel. Memilih artinya adalah memutuskan. Dalam setiap pilihan kita, waktu kita mengambil satu pilihan, maka di sana juga kita mengambil sebuah keputusan. Daniel adalah seorang pemuda yang luar biasa, karena dia adalah seorang pejabat negara yang ada di kerajaan Babel, maka segala pekerjaannya tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di kerajaan Babel tersebut. Dan Daniel ini adalah seorang pemuda yang takut akan Tuhan, hidupnya disertai oleh Tuhan, hidupnya adalah menurut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan Daniel ini karena dia hidupnya sangat takut kepada Tuhan, dia diberikan hikmat yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-20 di sana, Daniel 1 ayat 20 di sana menerangkan atau mencatat bahwa Daniel ini adalah seorang yang memiliki kecerdasan atau memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang berilmu yang ada di kerajaan Babel tersebut. Karena kecerdasannya, karena hikmatnya yang luar biasa, itulah yang membuat Raja Darius memilih dia untuk menjadi pejabat tinggi negara pada waktu itu. Tertulis di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ketiga. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat Daniel ini sebagai orang yang punya kedudukan tinggi, tidak berarti dia tidak pernah mengalami masalah atau tidak ada tantangan. Tetapi Daniel sebagai seorang yang dipakai menjadi seorang pejabat, dia punya kedudukan yang tinggi, dia menghadapi tantangan-tantangan. Kita akan lihat sama-sama tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daniel ketika dia punya kedudukan atau sebagai seorang pejabat. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di sana ada poin-poin yang dicatat bahwa tantangan Daniel ketika dia menjadi seorang pejabat di negeri Babel. Ayat yang ke-5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia
dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, karena Daniel ini tulus, dia baik, dia orang ada yang takut kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitarnya melihat berusaha untuk mencari-cari kesalahan daripada Daniel. Tantangannya Daniel ketika dia menjadi seorang pejabat, diangkat menjadi pejabat negara, maka di sana dikatakan banyak yang iri. Kemudian karena banyak yang iri, dicari-cari kesalahan. Sekalipun mereka tidak mendapatkan kesalahan dalam hal pemerintahan. Kenapa? Karena Daniel ini disertai Tuhan. Dia punya hikmat, dia punya kecerdasan melebihi dari orang-orang berilmu yang ada bersama-sama dengan dia. Sehingga mereka saat iri mereka berusaha mencari kesalahan daripada Daniel. Demikian juga Bapak Ibu bahwa di sekitar kita, mungkin kita atau mungkin dari Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu berhasil, sukses, punya kedudukan atau mungkin punya kekayaan dan lain sebagainya, ada oknum-oknum atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, berusaha mencari kesalahan-kesalahan kita, karena mereka mungkin tidak suka kalau kita berhasil, tidak suka kalau kita ada di posisi atas. Mereka berusaha menjatuhkan kita, berusaha mencari kesalahan-kesalahan kita. Dan ketika mereka berusaha mencari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan, mereka tidak menemukannya, lalu mereka punya ide. Karena Daniel saleh, Daniel suka berdoa, suka beribadah kepada Tuhan, maka itu yang dijadiin senjata oleh mereka untuk dapat menjatuhkan Daniel. Dan ayat yang ke-8, ayat 8 sampai ayat yang ke-10, yaitu larangan tidak boleh beribadah kepada Allah. Tentu saja Daniel sebagai pribadi yang takut kepada Tuhan, tetapi juga sebagai seorang pejabat ya. Sebagai seorang pejabat dia harus tunduk kepada raja, karena dia ada di bawah otoritasnya kerajaan Babel. Tetapi sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia sadar bahwa dia harus tetap takut dan tunduk kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita melihat di dalam ayat yang ke-11 tadi. Dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa Daniel tetap memilih takut kepada Allah dan tetap beribadah menyembah Tuhan. Wujudnya apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dia tetap berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Kalau dikatakan melakukannya seperti yang biasa dia lakukan, berarti bahwa dia berdoa, dia beribadah bukan hanya saat menghadapi masalah, tetapi dia tetap melakukannya karena dia tahu bahwa hanya kepada Tuhan saja dia harus taat, dia harus tunduk, tidak takut kepada manusia, tetapi lebih takut kepada Allah yang menciptakan dia. Selalu ada resiko dalam setiap pilihan yang dia ambil. Resikonya kalau Daniel ini tetap tunduk, tetap beribadah apa? Dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Namun kalau kita melihat bagaimanakah keputusan Daniel untuk tetap memilih, dia pilih takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Maka kalau kita lihat pembelaannya Tuhan di ayat yang ke-23, di ayat yang ke-23 ketika Daniel harus berisiko,
dilemparkan di dalam gua singa. Di ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Puji Tuhan, karena Daniel setia taat tetap menyembah Tuhan, Tuhan pun membela Daniel, dia dilepaskan dari gua singa. Hasilnya apa? Hasilnya adalah di ayat 21, ayat 24, Daniel menjadi kesaksian bagi raja, karena raja melihat, dikatakan, sanggupkah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu menolong engkau atau melepaskan engkau dari singa? Dan di sana raja bisa melihat bahwa ternyata Allahnya Daniel sanggup melepaskan Daniel dari singa. Kemudian ayat yang ke-27, Tuhan ditinggikan, karena raja waktu itu memberikan perintah, mulai saat ini tidak ada yang boleh menyembah Allah lain selain daripada Allahnya Daniel. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Pilihan, keputusan Daniel untuk tetap takut kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa apa yang dilakukannya itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Kemudian nama Tuhan ditinggikan. Yang ketiga, di ayat yang ke-29, Daniel dimuliakan, karena setelah peristiwa tersebut Daniel jabatannya lebih dinaikkan lagi, dan dia dipromosikan oleh Tuhan, ya. Nah, orang yang berbuat curang, orang-orang yang tadi berusaha menjatuhkan Daniel, ternyata bahwa dia dilemparkan ke dalam gua singa. Kita melihat orang yang berbuat curang, dia pun akan mendapatkan bagiannya. Kebenaran akan muncul tepat pada waktunya, karena Tuhan senantiasa memperhatikan ketekunan daripada Daniel. Kesimpulannya adalah, tetaplah memilih takut kepada Tuhan apapun risikonya, sebab Tuhan akan memperhitungkan ketekunan dan kesetiaan kita. Kita percaya saat kita memilih takut dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan melindungi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Biarlah malam hari ini renungan firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita untuk tetap setia, percaya, dan takut kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami belajar memilih setia, takut, dan tunduk hanya kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi rema untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Kami menerima firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.